Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai view dan view group. Pada dasarnya, semua elemen antar pengguna di aplikasi Android dibangun dengan menggunakan dua buah komponen inti, yaitu view dan view group. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari view. User interface atau antarmuka pengguna dari aplikasi adalah apa yang Anda lihat di layar, baik itu berupa teks, tombol, gambar, dan banyak jenis elemen lainnya. Masing-masing elemen ini disebut dengan view, dan hampir semua yang Anda lihat di layar aplikasi Anda adalah view. View ini dapat bersifat interaktif seperti tombol misalnya yang dapat diklik atau ditap, atau input field atau text edit yang dapat diedit. Dan view ini memiliki hubungan satu sama lain. Untuk mengatur view, maka Anda memasukkannya ke dalam suatu wadah, yang nanti wadah ini disebut dengan view group. Ada beberapa jenis dari view. Yang pertama adalah text view. Text view ini digunakan untuk menampilkan teks. Kemudian yang berikutnya adalah edit text. Edit text digunakan untuk menginputkan data pada aplikasi Android. Yang berikutnya adalah image view. View ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Jadi jika kita ingin untuk menampilkan gambar, maka kita gunakan komponen view yang namanya image view. Ada library lain yang bisa digunakan untuk menampilkan gambar yang dari internet, misalnya seperti Glide. Tapi sebagai dasarnya, sebagai view dasar, untuk menampilkan gambar kita bisa menggunakan image view. Yang berikutnya adalah button. View ini berfungsi untuk melakukan tindakan ketika pengguna melakukan tap atau klik. Nah, yang berikutnya ada view yang namanya image button, yang berfungsi untuk melakukan tindakan juga sama seperti button, cuma di sini dengan bentuk icon atau gambar. Masih ada banyak jenis-jenis view yang lain, tapi di sini kita menyampaikan view-view ini yang sering kita gunakan. Ini adalah contoh tampilan dari sebuah aplikasi ketika kita akan melakukan sign in di Gmail. Ada tampilan di paling atas itu tampilan Google, kemudian ada tulisan sign in with your Google account dan sebagainya. Kita coba analisa atau identifikasi masing-masing komponen yang digunakan. Komponen yang pertama ini adalah kelihatannya ini adalah untuk menampilkan teks atau tulisan, tapi sebenarnya ini adalah menampilkan gambar. Jadi kita bisa menggunakan image view. Kemudian yang kedua, tulisan sign in ini karena ini menampilkan teks, maka kita bisa menggunakan text view. Dan yang berikutnya seperti with your Google account, learn more, ini juga kita bisa menggunakan text view. Yang nomor 5, di sini kita bisa menginputkan teks berupa alamat email ataupun nomor telepon, nomor HP. Maka karena digunakan untuk menginputkan teks, kita bisa menggunakan komponen view yang namanya edit text. Kemudian yang nomor 6 dan nomor 7 ini juga fungsinya untuk menampilkan teks, walaupun mungkin ini adalah sebuah link
sama seperti Learn More, kita bisa menggunakan komponen text view. Yang berikutnya, yang terakhir nomor 8, ini adalah komponen button yang fungsinya sebagai tombol yang bisa dilakukan tap atau klik. Kita bahas satu persatu mulai dengan text view. Text view ini adalah sebuah komponen view yang berfungsi untuk menampilkan teks. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan tag. Jadi untuk membuat tampilan layout, kita menulisnya dalam format XML. Di dalam penulisan format XML ini mirip seperti kita menulis tag-tag yang ada di dalam script HTML, karena memang sama-sama berupa markup language. Aturan di dalam penulisan tag biasanya diawali dengan tanda less than atau kurang dari, diawali dengan nama dari komponen view, misalnya adalah text view. Kemudian diikuti dengan nama-nama atribut yang akan diberikan kepada komponen view yang bersangkutan. Ada beberapa atribut dari text view ini, seperti misalnya yang pertama adalah layout width dan layout height. Layout width sama layout height ini adalah atribut yang harus ada pada setiap komponen view karena menentukan lebar dan tinggi dari komponen view. Di sini ditentukan layout width-nya, lebarnya adalah 200 dp, density independent pixel, dan tingginya layout height ini ditentukan ukurannya adalah 100 dp. Atribut yang berikutnya, kita menggunakan atribut text. Atribut ini fungsinya adalah untuk menampilkan teks pada text view. Teks yang mau ditampilkan adalah belajar pemrograman Android. Kemudian yang berikutnya adalah ada atribut yang namanya text size. Dari namanya sudah kelihatan, ini fungsinya adalah untuk mengatur ukuran dari teks. Kita tentukan misalnya ukurannya adalah 20 sp. Untuk satuan ukuran di Android ini tidak menggunakan pixel, akan tetapi menggunakan, ya dasarnya adalah pixel, tapi di sini ada dua jenis ukuran, yaitu density independent pixel dan skala independent pixel. Untuk ukuran font kita bisa menggunakan satuan SP, sedangkan untuk yang lainnya kita bisa menggunakan satuan DP. Satuan ini fungsinya adalah dikarenakan ketika kita membuat aplikasi Android, maka aplikasi kita akan dijalankan pada berbagai macam perangkat yang mempunyai resolusi yang berbeda-beda. Nah, untuk menjaga kualitas dari objek yang ditampilkan, maka Android menggunakan ukuran DP dan SP. Pada font, ketika kita menggunakan ukuran SP, maka kalau misalkan pada pengaturan itu ditentukan apakah mau menampilkan font yang kecil, ataukah font yang besar, ataukah font yang medium, maka ketika kita menggunakan SP, ukurannya akan menyesuaikan. Atribut yang berikutnya adalah text color. Ini adalah atribut yang digunakan untuk menampilkan, maksudnya untuk menentukan warna dari teks. Dan yang terakhir ada text alignment. Ini fungsinya adalah untuk menentukan perataan atau alignment dari teks terhadap view. Di sini kita tentukan, contohnya misalnya adalah center. Nah, ini terlihat di sebelah kanan tampilannya. Ini perataan atau alignment dari teks ini terhadap view, ini adalah rata tengah. Walaupun mungkin posisinya terhadap layout, posisi terhadap layar ini enggak rata tengah,
tapi posisi terhadap view ini adalah rata tengah. Kemudian ada beberapa atribut dari text view tadi kita sudah sebutkan yang kita gunakan. Sebetulnya ada masih banyak sekali atribut-atribut yang lain, tapi ini sepertinya yang sering kita gunakan. Silahkan nanti untuk atribut yang lain bisa eksplorasi sendiri, bisa juga membaca referensi yang disediakan oleh situs developers.android.com. Kita lanjutkan dengan komponen view yang berikutnya, yaitu edit text. Komponen view ini digunakan untuk menginputkan data, misalnya seperti menginputkan alamat email, username, ataupun password. Untuk membuatnya, kita menggunakan awalan edit text setelah tag pembuka, setelah tanda less than. Kemudian diikuti atribut-atributnya, ada layout width, ada layout height juga untuk menentukan lebar dan tinggi dari view. Kemudian di sini juga kalau misalkan teks, input teks itu mau langsung diisi, langsung ada nilainya, kita bisa menggunakan atribut teks. Dan biasanya ketika kita menginputkan pada kotak teks itu ada semacam bantuan. Kalau misalkan teks itu masih kosong belum diisi, maka ada bantuannya, itu dipakai untuk mengisikan apa. Kita bisa menggunakan hint untuk bantuan. Hintnya di sini ditentukan adalah name. Yang berikutnya ada atribut input type. Ini fungsinya untuk menentukan jenis teks yang diterima. Di sini ada berbagai jenis type, misalnya ketika input text ini digunakan, maksudnya edit text ini digunakan untuk melakukan input berupa karakter, maka kita bisa menggunakan teks. Kalau fungsinya untuk menginputkan alamat email supaya sesuai formatnya, kita bisa menentukan input type-nya juga, misalkan email address atau yang berkaitan dengannya. Misalkan untuk menginputkan password, ini juga bisa ditentukan input type-nya adalah text password. Setelah kita menulis nama komponen view-nya, kemudian atribut-atributnya, tadi belum disebutkan, seharusnya kita menutup dengan penutup dari tag, yaitu tanda slash diikuti dengan greater than. Nah, ini atribut-atribut dari komponen edit text. Yang berikutnya adalah komponen view yang namanya image view. View ini digunakan untuk menampilkan gambar atau icon. Untuk membuatnya atau untuk menggunakannya diawali dengan image view, kemudian diikuti dengan atribut-atributnya. Ada layout width, ada layout height juga. Nah, seperti tadi, kalau di awal tadi layout width itu berupa angka dengan satuan, sudah ditentukan secara fix. Tapi kalau di sini sama seperti yang kedua tadi juga, itu ditentukan dengan match parent atau wrap content. Yang tadi juga match parent untuk width-nya, kemudian untuk height-nya, tingginya itu ditentukan wrap content. Jika kita menentukan match parent, maka lebarnya berarti diminta untuk menyesuaikan lebar dari parent. Parent di sini adalah view group yang nanti kita bahas, seperti layout, yang berarti biasanya ini adalah menyesuaikan dari ukuran layar. Kemudian kalau pilihannya adalah wrap content, maka akan menyesuaikan dari isi yang diberikan kepada view. Misal ukuran dari gambar, atau panjang atau lebar atau tinggi dari teks. Atribut yang berikutnya adalah src pada image view. Ini fungsinya adalah untuk
menentukan source dari gambar yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah atribut scale type. Ini untuk menentukan jenis penskalaan dari gambar, misalnya apakah mau dibuat rata tengah, center, atau center crop, rata tengah juga, tapi kalau misalkan ukuran view-nya itu lebih kecil dari gambar, maka gambarnya akan di crop. Di sebelah kanan ini terlihat contoh tampilan dari kode yang kita buat atau script yang kita buat. Nah, di akhir itu ada penutup dari tag, ada garis miring diikuti dengan tanda greater than. Nah, ini adalah beberapa atribut dari image view yang sering kita gunakan. Kemudian untuk nilai atau value dari atribut scale type ini ada beberapa, ada center crop. Ini fungsinya untuk menampilkan gambar berada di tengah dengan merubah skala gambar menjadi sesuai view, tetapi aspek rasionya tetap terjaga. Jadi kalau misalkan gambarnya melebihi ukuran view, maka akan dipotong, akan di crop. Nilai yang berikutnya adalah center. Ini untuk menampilkan gambar berada di tengah tanpa merubah skalanya. Nah, yang berikutnya adalah center inside. Ini menjadikan gambar terpusat di tengah wadah. Kemudian ada fit center, menjadikan gambar sesuai dengan wadahnya, setidaknya satu sumbu X atau Y, dan memposisikan gambar di tengah wadah. Kemudian ada fit end, ini menjadikan gambar sesuai dengan wadahnya juga, setidaknya satu sumbu X atau Y, dan posisikan gambar di tengah. Akhir, ini harusnya di akhir, sesuai RTL, sesuai right to left, atau biasanya kalau N itu posisinya di sebelah kanan. Kalau fit start ini di sebelah kiri. Kalau fit XY ini menjadikan gambar sesuai dengan sumbu X dan Y dari wadahnya dan akan merubah aspek rasio. Misalnya kita coba langsung di Android Studio. Misalkan kita ingin menampilkan gambar. Kita buka di layoutnya, activity main.xml. Misalkan kita mau menampilkan gambar, kita gunakan image view. Misalkan kita gunakan tadi wrap match parent sama wrap content. Match parent, kemudian wrap content. Kemudian ini source-nya kita menampilkan Android logo 1 misalkan. Nah, ini. Kemudian scale type-nya misalkan kita buat center. Nah, center. Misalkan kita tentukan ukurannya. Ukurannya misalkan 200 dp. Nah, terus misalkan tingginya ini 400 dp. Nah, misalkan kita buat apa namanya? Tapi kalau misalkan center ini ada peringatannya. Ini karena kita menggunakan constraint layout yang nanti kita bahas. Ini langsung aja kita tentukan ini constraint-nya, invert constraint. Kita putus dulu, yes. Kita tentukan constraint-nya. Nah, ini. Yang ini tidak usah kita perhatikan terlebih dahulu. Yang penting adalah yang di atas ini. Misalkan ini ukurannya 400 dp. Nah, ini untuk center tadi. Center gambarnya berada di tengah tanpa merubah skalanya. Jadi skala dari gambar ini sesuai aslinya, makanya ini
gambarnya terpotong. Nah, kemudian kalau kita pilih center crop, kalau center crop ini aspek rasionya itu tetap terjaga. Jadi ketika tingginya diubah, misalkan tingginya 300, nah maka aspek rasionya tetap terjaga. Kalau misalkan tingginya 200, nah maka lebarnya juga menyesuaikan. 300. Misalkan 500, nah, menyesuaikan. Tapi kalau misalkan kita pakai center, maka skalanya tidak berubah sesuai gambar aslinya. Kemudian kalau kita menggunakan pilihan center inside, ya silahkan nanti teman-teman bisa bisa melakukan eksplorasi sendiri. Kita lanjutkan tombol. Untuk komponen button ini fungsinya adalah untuk menampilkan tombol yang bisa di tap atau diklik. Untuk menggunakannya kita bisa menambahkan atau mengawalinya dengan kata button setelah tag pembuka, kemudian diikuti dengan atributnya. Di sini ada beberapa atribut yang biasanya selalu ada, itu ada layout width dan layout height. Untuk yang khusus komponen view ini ada teks, walaupun di komponen view yang lain juga ada beberapa teks, tapi ada yang nggak ada. Kemudian ada text color, ada background untuk menentukan warna latar belakang. Kemudian ada layout gravity, ini untuk menentukan perataan. Untuk perataan ini ada yang menggunakan alignment kalau itu teks, ada yang menggunakan gravity. Kemudian misalkan ada juga layout margin top, ini untuk menentukan batas atas dari view terhadap komponen di atasnya. Yang berikutnya adalah ada atribut text all caps. Defaultnya kalau misalkan kita nggak menggunakan atribut text all caps, walaupun kita menulisnya ini kapital terus nggak kapital belakangnya, ini di tombol akan ditampilkan kapital semuanya. Kalau misalkan kita mau sesuai dengan apa yang kita tulis, maka kita harus menentukan atribut text all caps-nya false. Nah, ini adalah beberapa atribut dari button, ada layout width, layout height, text color, background, layout gravity, kemudian ada layout margin, ada text all caps, kemudian ada drawable left. Ini fungsinya untuk menambahkan icon di sebelah kiri tombol. Yang berikutnya ada komponen image button. Image button ini fungsinya sama seperti button untuk menampilkan tombol, tapi kita bisa menambahkan gambar pada tombol itu. Jadi mungkin terlihat akan lebih menarik. Atributnya ada layout width, ada layout height juga. Di sini saya tentukan wrap content semuanya. Kalau yang sebelumnya kan yang layout width ini ada yang match parent. Ini kita tentukan wrap content. Kalau misalkan kita ingin menyesuaikan isinya atau konten dari view. Isi dari image button yaitu berupa gambar, ditentukan dengan atribut src, source. Kemudian ada background, ada layout gravity juga, ada layout margin top juga. Ini adalah beberapa atribut yang bisa kita gunakan. Itu semua adalah contoh dari beberapa komponen view. Ada text view, ada edit text, ada button, ada image view, ada juga image button.
Sebetulnya masih ada banyak yang lain, tapi kita cukupkan yang itu saja. Yang berikutnya adalah kita bahas mengenai view group. View group ini adalah objek yang menyimpan objek view lainnya. Objek yang menyimpan objek view lainnya dan bertanggung jawab untuk mengatur view di dalamnya. Jadi view group itu bisa kita ibaratkan sebagai wadah dari komponen-komponen view yang lainnya. Dan view group ini bertanggung jawab untuk mengatur view yang ada di dalamnya. Pengaturan atau layout atau tata letak ini dapat berubah bergantung pada ukuran dan rasio aspek dari layar perangkat Android tempat aplikasi dijalankan. Dan layout ini dapat menyesuaikan apakah perangkat dalam mode portrait atau dalam mode landscape. Ada beberapa jenis dari view group, sama seperti view ada beberapa jenis. Ini view group juga ada beberapa jenis. Di antaranya adalah ada linear layout, relative layout, constraint layout, frame layout, grid layout, ada tabel layout. Tapi untuk saat ini yang kita bahas adalah 3 yang pertama. Yang pertama adalah linear layout. Linear layout ini menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Kalau dari namanya itu adalah linear, maka komponen-komponen di dalamnya atau view-view di dalamnya, maka view di dalamnya itu tampilannya adalah lurus, linear. Tergantung orientasinya, apakah horizontal atau vertikal. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan orientasinya. Kalau kita pilihnya vertikal, maka view di dalamnya akan ditampilkan secara vertikal dari atas ke bawah secara linear. Kalau orientasinya kita pilih horizontal, maka ketika kita menambahkan view, maka view-nya akan diletakkan di paling kiri terlebih dahulu, kemudian sebelah kanannya karena secara horizontal. Ini adalah contoh atribut yang sering digunakan pada linear layout. Ada layout width juga untuk menentukan lebarnya, kemudian ada layout height untuk menentukan tingginya, kemudian ada juga orientasi. Nah, ini orientasi untuk menentukan view di dalamnya itu mau ditampilkan secara vertikal ataukah secara horizontal. Mengatur horizontal atau vertikal view yang ada di dalamnya. Kemudian atribut dari layout weight. Atribut dari linear layout tadi ada layout width, ada layout height, ada juga layout weight, ada atribut yang lain, layout width, weight, layout weight. Atribut ini khusus digunakan oleh view dan hanya terdapat pada linear layout. Fungsi dari atribut layout weight ini adalah untuk menambahkan sisa ruang yang ada pada komponen-komponen tersebut. Kita langsung contohkan aja pada kita langsung aja membuat activity baru. Kita activity, kemudian empty activity. Kita kasih nama misalkan main activity 2. Nah, di sini akan dibuatkan activity main 2. Misalkan ini karena kita mau menggunakan linear layout, maka kita convert view-nya jadi ini masih mengupdate Android Studio-nya. Kita convert jadi linear layout, apply, kemudian kita ubah jadi split. Nah, di sini kita tentukan orientasinya. Orientasinya misalkan vertikal. Kalau kita menambahkan text view misalkan ini wrap content, kemudian teksnya kita isi teks ke 1. Kemudian kita tentukan warna backgroundnya, misalkan warna backgroundnya color
color accent, atau misalkan warna Android color misalkan blue dark. Nah, misalkan teksnya, teks colornya Android color white. Nah, misalkan ukurannya kita buat text size-nya, text size misalkan 24 st. Nah, misalkan lebarnya kita tentukan 200 dp. Nah, ini kalau misalkan kita mau menggunakan, kalau text alignment misalkan center, kita menggunakan gravity center. Oh, enggak berpengaruh, gravity-nya center horizontal, di sini enggak berpengaruh. Ini gravity ini kalau misalkan kita letakkan di sini, gravity center. Oh, masih enggak di sini. Nah, gravity center. Kemudian kalau misalkan kita menambahkan komponen lagi, ini kita copy. Nah, ini teks yang kedua. Misalkan kita kasih warna hijau. Kemudian kita buat teks yang ketiga. Ini misalkan warnanya misalkan merah. Nah, kalau kita tambahkan layout weight, kita tambahkan layout weight 1. Nah, maka akan memenuhi view group atau memenuhi parent. Jadi layout weight ini atribut yang khusus digunakan oleh view dan hanya terdapat pada linear layout ini untuk menambahkan sisa ruang yang ada pada komponen-komponen tersebut. Sisa ruangnya akan dipenuhi. Nah, kalau misalkan yang ini juga weight-nya 1, misalkan layout weight-nya 1. Nah, ini perbandingannya sama, ini 1 dibagi 2 untuk memenuhi area yang kosong. Kalau misalkan yang 1 yang 2, maka perbandingannya ya 2:1. Nah, 2:1. Kalau misalkan yang 1:3, maksudnya yang atas ini 3, kemudian 2, kemudian 1. Nah, ini perbandingannya 3, 2, 1. Ini atribut dari layout width. Kita lanjutkan layout gravity. Fungsinya ini untuk mengatur perataan atau posisi view pada linear layout. Kita coba misalkan end atau start atau center. Ini berarti kita nggak menggunakan text alignment, tapi kita gunakan layout gravity. Layout gravity misalkan center. Oh, nggak berpengaruh ya. Start. Oh, ini layout gravity berarti posisi kotaknya, posisi view terhadap parent, terhadap view group. Berarti text alignment-nya itu untuk teks, isinya terhadap view. Nah, tapi ini ada peringatan, inconsistent alignment specification between. Oh, ini disarankan kalau pakai center ya pilihnya center horizontal. Ya, karena ini pilihnya center tapi ininya pilihnya start, nggak konsisten.
Kalau ini text start, ini kalau text end, ini juga nggak konsisten. Text start. Nah, misalkan ini atau yang ini kita buat center aja. Ini juga kita buat center aja. Kemudian yang ini kita tambahkan layout gravity start. Ini kita text start. Kemudian misalkan ini gravity, layout gravity, kita tentukan end. Nah, ini juga text end. Nah, ini contoh hasilnya. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang layout, linear layout. Berikutnya adalah, nah ini contoh dari layout gravity. Gravity vs layout gravity. Kalau layout gravity itu merubah posisi kotak atau view terhadap parentnya. Yang sebelah kanan ini adalah layout gravity. Kalau yang gravity ini merubah posisi isi dari kotak atau view. Ini kalau gravity. Baik, kita akan latihan membuat layout menggunakan linear layout dengan tampilan semacam ini. Di sini ada text view, kemudian ada image view, ada text view lagi, ada text view lagi. Untuk keperluan itu kita buat project baru. Kemudian kita pilih empty activity, kita beri nama belajar layout. Kemudian finish. Kita tunggu sebentar. Setelah project kita siap, kita buka layout activity main.xml. Secara default kita akan dibuatkan layout constraint layout. Kita pilih yang split. Kita ubah karena kita mau membuat menggunakan linear layout, ini kita ubah menjadi linear layout. Caranya langsung aja ini kita blok, kemudian kita ganti dengan linear layout. Atau cara lainnya tadi kita bisa menggunakan ini ketika desain. Ini di klik kanan, dipilih constraint layoutnya, klik kanan, kemudian convert view, kita pilih yang linear layout. Nah, ini ketika di split ini udah berubah. Kemudian kita membuat linear layout yang bentuknya vertikal, orientasinya vertikal. Maka di sini kita tentukan orientasinya vertikal. Kemudian karena tampilannya rata tengah, kita tentukan gravity-nya, gravity center. Nah, center. Jadi semua komponen view yang ada di dalam view group ini, yang ada di layout ini rata tengah, maka saya tentukan gravity-nya center. Kemudian untuk text view yang pertama adalah menampilkan kata selamat. Saya buat ID-nya terlebih dahulu, ID TV, karena ini text view, selamat. Kemudian ini teksnya kita ganti selamat. Untuk warnanya saya gunakan text color, Android color, saya pilih blue light. Kemudian saya tentukan ukurannya,
ukurannya ini 24 sp, ukuran teksnya, ukuran font. Kita tambahkan text view yang berikutnya. Ini ukurannya wrap content juga, baik lebar maupun tingginya. Kemudian kita tentukan teksnya yang mau ditampilkan. Saya tulis nama saya, silakan bisa disesuaikan. Kemudian saya tentukan text size-nya juga, ukuran fontnya ini 24 sp juga. Kemudian saya tentukan warnanya ini juga menggunakan Android color holo blue dark. Tadi blue light, yang ini saya pakai blue dark. Misalkan ingin dibuat tebal, text stylenya bold biar kelihatan lebih tebal. Kita tutup. Selanjutnya kita akan menampilkan image view. Kita tambahkan image view. Kita tulis IP aja bisa, image view. Nah, untuk mempercepat, ini ukurannya juga wrap content. Kemudian saya tentukan source-nya saya mau menampilkan logo Kebumen. Tapi di sini belum kita tambahkan logo Kebumennya, maka kita copy terlebih dahulu. Logo Kebumen ada di sini. Logo Kebumen kita copy ke drawable. Klik kanan, drawable-nya kita paste. Kita pilih yang drawable, oke lagi. Nah, di sini kita mau menampilkan logo Kebumen. Selanjutnya, biar di sini ada jarak, nggak terlalu mepet, maka saya tentukan margin top-nya ini 20 dp. Kemudian untuk yang bawahnya nanti juga biar sama, saya tentukan margin bottom-nya 20 dp. Saya tutup. Setelah logo, saya akan menampilkan text view lagi. Saya tambahkan text view, wrap content. Saya tentukan teksnya. Anda sudah bisa membuat layout menggunakan, kemudian saya tentukan warnanya, text color-nya. Ini saya menggunakan misalkan Android color holo, saya gunakan green dark. Saya tutup. Kemudian yang ini ukurannya biarkan aja sesuai defaultnya. Saya copy aja ini. Ini saya ganti teksnya linear layout. Kemudian yang ini ukurannya saya besarkan, berarti text size-nya misalkan 24 sp. Maksudnya ini text size. Kemudian text style-nya ini bold. Ini kira-kira tampilannya. Kalau kita coba jalankan, run.
Ya, ini hasilnya. Oh, tapi ini bawahnya nggak kelihatan ya. Bawahnya nggak kelihatan. Ya, ini hasilnya ketika kita jalankan di virtual device. Kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah relative layout. Relative layout ini adalah layout yang menjadikan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif terhadap komponen lainnya dan dapat mengacu relatif terhadap atas layar. Jadi posisi dari komponen view yang ada di dalam view group atau layout relative layout ini posisinya relatif terhadap view yang lain atau relatif terhadap view group ini. Kemudian atribut dari relative layout ini ada layout align parent top, ada align parent bottom, align parent left, align parent right. Kalau linear layout itu kan posisinya itu dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, kemudian posisinya itu ada di atasnya siapa atau ada di bawahnya siapa. Kalau di sini juga sama ada. Saya ulangi lagi, kalau misalkan linear layout itu posisinya dari atas ke bawah atau dari ke kiri ke kanan sesuai mana yang disebutkan terlebih dahulu. Kemudian kalau relative layout itu posisinya itu relatif terhadap objek atau komponen yang lain. Misalkan align parent top, di sini ada atribut align parent top. Jika ditentukan true, maka tepi atas view akan cocok dengan tepi atas parent. Kalau align parent bottom, ini kalau true maka tepi bawah dari view akan sama dengan tepi bawah parent, akan align sesuai. Kemudian kalau align parent left, maka jika true maka tepi kiri view ini akan sesuai dengan tepi kiri parent. Kalau align parent right, maka kalau true maka tepi kanan view akan sesuai dengan tepi kanan parent. Kalau center in parent, layout center in parent, kalau nilainya true maka tampilan akan diratakan ke tengah parent, center in parent. Kemudian center horizontal, layout center horizontal. Ini jika true maka tampilan akan menjadi rata tengah secara horizontal dalam induknya. Kemudian center vertikal, layout center vertikal. Ini jika true maka tampilan akan disejajarkan secara vertikal di tengah di dalam induknya. Kemudian ada layout above, ini posisinya itu di atas dari view yang lain yang ditentukan. Kalau layout below itu di bawahnya, di bawah ID view yang ditentukan. Kemudian to left of, menempatkan view di sebelah kiri ID view yang ditentukan. Kalau to right of itu di sebelah kanannya, to start off itu di sebelah awal ID view yang ditentukan, jadi sebelum awalnya. Ya sama seperti di sebelah kirinya. Kalau right to left-nya RTL-nya itu RTL default atau sesuai Latin. Kalau tulisan Indonesia itu kan dari kiri ke kanan. Mulainya dari kiri, startnya dari kiri. Kemudian to end of itu di sebelah akhirnya. Atau kalau RTL defaultnya itu berarti di sebelah kanan. Kita lanjutkan. Nah, kita akan buat
latihan membuat tampilan semacam ini, mirip seperti tadi, cuma kita akan menggunakan relative layout. Kita kembali ke Android Studio, kita buat activity baru, empty activity, kita kasih nama relative layout, kemudian finish. Kita tunggu sebentar. Setelah siap, kita buka activity layoutnya, activity relative layout. Kita split. Kita akan menggunakan relative layout. Ini kita ubah relative. Kemudian kita buat text view. Ini lebarnya wrap content, tingginya height, layout height, juga wrap content. Kita tambahkan atribut teks selamat, kemudian kita tentukan warnanya, ini green dark, kemudian ukuran fontnya 24 ST. Kemudian saya tambahkan text view lagi, wrap content, teksnya, nama saya, kemudian warnanya Android color green dark. Nah, ini posisinya menumpuk. Misalkan saya tentukan stylenya atau ukurannya 24 SP, kemudian stylenya tebal. Nah, ini posisinya menumpuk. Biar gak menumpuk, maka saya letakkan text view yang kedua di bawahnya text view yang pertama. Maka saya harus merefer ke text view yang pertama, ID-nya apa, maka ini harus saya kasih ID biar bisa disebut TV selamat. Nah, makanya yang ini saya posisikan di bawahnya layout below TV selamat. Nah, kemudian saya tambahkan image view, wrap content, source-nya logo Kebumen. Kemudian saya buat ini rata, posisinya di tengah-tengah view, center in parent true. Saya tentukan center in parent-nya true. Selanjutnya saya buat text view lagi. Text view, wrap content. Saya tentukan teksnya. Anda sudah bisa membuat layout menggunakan atau saya buat dulu
text view sebelumnya yang paling bawah karena ini posisinya mau diletakkan di paling bawah. Teksnya saya tentukan relative layout, kemudian ukurannya 24 sp, text size, kemudian text stylenya bold, kemudian warnanya, text colornya ini Android color holo green dark atau warna lain misalkan blue. Kemudian posisinya saya tentukan align parent and true, align parent right atau align bottom. Align bottomnya align parent bottomnya true. Nah, posisinya di bawah. Nah, kemudian teks yang ini itu di atasnya text view yang ini. Maka text view yang ini saya kasih ID. ID-nya dv relatif. Kemudian yang ini above, di atasnya layout above, ID dv relatif. Kemudian posisinya rata kanan berarti align parent and true. Kemudian biar apa namanya ini nggak terlalu mepet, maka saya tambahkan padding. Saya tambahkan padding 16 dp. Nah, layout kita udah jadi. Kalau kita jalankan, tapi ini nanti yang jalan main activity-nya. Kita ubah dulu di manifest supaya yang jalan itu relatif layoutnya. Dengan yang main activity itu kita pindah sini. Lagi proses install APK-nya. Ini lagi menjalankan. Nah, ini udah jadi. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah constraint layout. Komponen view group. Constraint layout ini adalah komponen view group yang dapat digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi tanpa adanya nested layout. Yang namanya nested layout itu layout yang berulang. Jadi ada layout di dalam layout yang bertumpuk, maksudnya layout yang bertumpuk. Jadi ada layout di dalam layout. Layout ini tersedia dengan dukungan kompatibilitas mulai Android 2.3 atau API level 9 sampai dengan yang terbaru sampai saat ini. Nah, ini contoh dari nested layout. Misalkan paling luar ini menggunakan relative layout, di dalamnya ada linear layout, di dalamnya lagi ada linear layout, di dalamnya lagi ada banyak linear layout. Nah, ini namanya nested layout. Dengan constraint layout kita menghilangkan adanya nested layout. Kita akan membuat tampilan semacam ini. Kita kembali ke Android Studio-nya. Kita buat new
activity, empty activity. Kita beri nama constraint layout. Finish. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita buka activity-nya, maksudnya layout dari activity. Ini di sini ada activity constraint layout. Nah, kemudian kita masuk ke split, mode split. Ini layoutnya tetap menggunakan constraint layout. Kita tambahkan text view, wrap content, kemudian kita tambahkan teks selamat. Kita tentukan ukurannya, text size-nya 24 sp, kemudian text style-nya, ini nggak usah tebal. Warnanya, text colornya kita pakai color accent. Kemudian karena ini kita pakai layout constraint, maka kita harus menentukan batasan-batasannya. Sebetulnya untuk menentukan batasan itu bisa, misalkan kita ingin di sebelah kanan, ini kita geser sebelah kanan, kemudian ini kita tarik ke kanan, ini kita tarik ke kiri, ini kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita tentukan posisinya. Ini otomatis akan menentukan constraint-constraint yang ada. Tapi kita ingin menulis kodenya menggunakan kode dari atribut. Kita tentukan constraint n ke n of parent, n to n of parent. Kemudian posisi atasnya ini saya constraint top to top of parent juga. Kemudian kita tambahkan text view berikutnya. Wrap content. Kita tambahkan teks. Kita tentukan ukurannya 24 sp. Kita tentukan text style-nya bold. Kemudian kita tentukan warnanya, color accent. Kemudian kita tentukan constraint-nya juga. Nah, ini posisinya. Coba saya tentukan constraint-nya n to n of ini nggak ada n to n of ya. Constraint n to n of parent, kemudian topnya constraint top to top of nah, ini atasnya ini harusnya bergandengan dengan bottom of selamat, maka di sini harus ditentukan ID-nya, TV selamat. Nah, ini topnya to bottom of TV selamat. Nah, ini kemudian kita tutup. Selanjutnya kita buat image view. Ini wrap content, source-nya
logo, kemudian posisinya, top, jadi posisi atasnya saya tentukan to top of parent. Kemudian constraint, startnya juga start to start of parent, kemudian nya juga to end of parent, kemudian constraint bottomnya bottom to bottom of parent. Nah, posisinya di tengah. Selanjutnya kita tambahkan text view yang berikutnya. Text view, wrap content, teksnya kita buat yang constraint layout. Kemudian kita tentukan text size-nya 24 sp, stylenya text style nggak bisa ya, text style. Oh, ini harusnya size, ini stylenya bold. Kemudian text color untuk warnanya pakai color accent juga. Kemudian posisinya, constraint-nya ini saya tentukan bottom to bottom of parent. Kemudian saya ingin di sebelah kiri, berarti nah ini udah di sebelah kiri, tapi biar lebih aman saya tentukan constraint start to start of parent. Nah, kemudian ini saya kasih ID TV constraint, tambahin add plus ID. Nah, kita buat text view yang terakhir, wrap content, kemudian kita tambahkan teksnya Anda sudah bisa membuat layout menggunakan. Kemudian kita tentukan warnanya, color accent juga. Nah, ini posisi bawahnya ini nyambung ke constraint bottom to top of ID TV constraint. Jadi di bawahnya text view ini itu nyambung ke atasnya TV constraint. Nah, kemudian constraint startnya ini nyambung ke startnya TV constraint. Atau kalau nyambung ke parent, coba kita jalankan. Ini kita tutup dulu. Kemudian ini juga ada, biar ada jaraknya, kita tentukan. Oh, ini marginnya jangan di sini. Marginnya kita tentukan di sini biar seragam semuanya. Marginnya atau padding 16 dp. Nah, kemudian kita jalankan.
kita jalankan. Tapi kita juga harus, ini kita stop dulu, kita juga harus merubah ini di Android Manifest, karena yang mau kita jalankan itu yang constraint-nya. Maka ini kita masukkan ke sini. Nah, relative layout-nya kita punya di sini. Kita jalankan. Nah, ini lagi menginstall APK-nya. Ya, ini udah jadi. Kita lanjutkan kembali ke materi kita. Nah, untuk latihan silahkan mungkin bisa dibuat tampilan semacam ini. Silahkan boleh mau pakai relative layout atau mau pakai linear layout. Tapi kalau linear berarti di sini harus ada gabungan. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi di dalam layout nanti ada layout lagi. Nah, ini yang namanya nested layout. Tapi nggak apa-apa, kita coba pakai linear dulu, nanti kita coba pakai constraint. Ya, untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.